Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan lots di Pasar Sentral Luwuk Banggai ludes terbakar. BKKBN Sulawesi Tengah berupaya menekan angka stunting melalui program Genting. Puluhan massa berunjuk rasa mendesak penanganan serius kasus korupsi di Sulawesi Tengah. Masa tertib, ayo. Puluhan massa aksi yang menamakan diri Koalisi Rakyat Anti Korupsi Sulteng berunjuk rasa memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 Senin pagi. Aksi unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk desakan kepada instansi terkait untuk bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah. Unjuk rasa dimulai dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah. Mereka berkumpul kemudian bergerak menuju kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Cikditiro, Kota Palu. Di halaman kantor tersebut, massa melakukan orasi secara bergantian. Massa menyoroti maraknya penerbitan izin usaha pertambangan yang kian menjamur di Sulawesi Tengah. Usai berorasi selama 1 jam, massa kemudian bertolak menuju kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Penanganan tindak pidana korupsi di isu-isu regional menjadi sorotan dalam aksi UNRAS tersebut. Kami harap bahwa ini jangan cuma momen aja gitu kan. Bahkan saya melihat tidak ada yang merayakan Hari Anti Korupsi ya di Kejati. Alhamdulillah ada tadi sedikit gitu. Kami juga diundang. Tapi tidak seperti hari-hari besar lainnya gitu kan. Ini yang kami sesalkan bahwa sebenarnya ini lebih parah ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak gitu kan. Di mana-mana korupsi, ya. Ini lagi sudah akhirnya Presiden mungkin akan membentuk 4 satgas ya yang ditangani oleh TNI gitu kan. Salah satunya adalah korupsi. Yang menangani korupsi kita cuma minta satu hal, bahwa korupsi harus diberangus. Dan kita harus komitmen bersama gitu kan. APH, kejaksaan, dan polisi maupun TNI harus punya komitmen yang sama. Aksi unjuk rasa berlanjut ke kantor DPRD Sulteng. Massa bermaksud meminta anggota DPRD melakukan rapat dengar pendapat. Namun tak seorang pun anggota DPRD Sulteng yang hadir dengan alasan sedang berada di luar kota. Karena menurut kami ketiga instansi inilah yang paling berperan terkait beberapa izin-izin yang kami duga diterbitkan tidak prosedural. Kemudian mereka terkesan ada dugaan bermain mata di wilayah-wilayah kerusakan alam yang ada di Sulawesi Tengah. Kami juga mengharapkan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hari Anti Korupsi 9 Desember 2024 kiranya dapat menganulir ataupun mereview kembali beberapa putusan-putusan PT UN yang banyak memenangkan korporasi. Karena itu sangat berimplikasi pada korupsi yang semakin tak terkendali. Usai mendatangi sejumlah institusi, baik pemerintah maupun DPRD Sulteng, massa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka mendapatkan pengawalan dari sejumlah personil Polresta Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Komunitas Seni Lobo menggelar teater tradisional pahlawan nasional Sulawesi Tengah di Kota Palu Jumat malam. Pementasan teater yang digelar di lapangan KONI Kota Palu ini mengangkat kisah heroik seorang pahlawan Raja Tombolo Tutu, tokoh legendaris Sulawesi Tengah yang dikenal sebagai pejuang melawan penjajahan kolonial Belanda pada abad ke-20. Pementasan bertajuk Paramu Pintu Tomene yang dikemas dialog dan musik khas etnik Kaili berhasil memikat hati ratusan penonton. Bukan sekedar seni, teater ini juga menjadi sajian seni yang syarat makna.
Akting para pemain memukau penonton, utamanya peran Raja Tombolotutu dan para kolonial Belanda. Dengan ekspresi mendalam dan penuh emosi, membuat seakan tokoh Raja Tombolotutu hidup di atas panggung. Tata panggung dan replika sajian lainnya menambah kesan nyata alur cerita. Karya ini merupakan kolaborasi Kementerian Kebudayaan bersama 10 komunitas atau sanggar seni di Indonesia. Kita mencoba meramu kesemuanya, jadi kita tidak memilih versi A, B, atau yang lainnya, tapi ada beberapa referensi yang kami gunakan, itu kami ramu bersama. Jadi kami hanya betul-betul mengangkat perjalanan Tombolotutu saat dia melawan Belanda. Jadi perjuangan dia melintasi beberapa wilayah dan itu menimbulkan beberapa pecah belah. Itu yang sebenarnya ingin kami berlimpah kepada ini. Pertunjukan teater Pramupintu Tomene ini menceritakan Raja Tombolotutu sebagai simbol keberanian dan kebijaksanaan. Dirinya hadir sebagai sosok yang lebih memilih hati ketimbang tunduk kepada penjajahan. Pertunjukan ini digelar 2 hari, 6 dan 7 Desember 2024. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Salah satu kerajinan tradisional khas Sulawesi Tengah yang terkenal adalah kain tenun Donggala. Kain khas asal Kabupaten Donggala ini memiliki nilai seni tinggi dan sudah terkenal hingga ke mancanegara. Saat ini, pembuatan kain tenun Donggala tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Donggala, tapi juga daerah lain. Seperti yang dilakukan sekelompok penenun yang tinggal di Jalan Mangga, Kota Palu. Di lokasi milik Haji Slamet Effendi ini, proses pembuatan kain tenun masih manual dan menggunakan alat tradisional yang disebut gedogan. Untuk menghasilkan satu kain tenun dengan motif beragam ini membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Namun hasilnya bisa terjual dengan harga hingga jutaan rupiah. Harga kain tenun Donggala bervariasi, mulai Rp150.000 hingga Rp2 juta. Bergantung jenis kain, motif, dan tingkat kesulitan pembuatannya. Iya, sangat berkembang ini karena memang ini peminatnya bukan cuma daerah sini saja, sudah mendunia lah istilahnya. Sudah dari ke luar negeri juga sudah banyak yang datang di sini. Untuk ini Bu, sarung tenun ini Bu, jenis apa saja yang susah untuk dibuat? Kalau motif sih, kalau yang sering kita bikin udah motif kelor sama motif-motif yang kayak mawar-mawar itu, yang itu saja kita bikin sekarang ini. Kalau untuk sekarang ini kelor yang paling ini, motif kelor. Saat ini, motif yang paling laris dan diminati adalah motif kelor yang terinspirasi dari daun kelor. Motif ini memiliki filosofi mendalam, melambangkan kekuatan, keberanian, dan harapan. Kain tenun Donggala tidak hanya menjadi simbol budaya Sulawesi Tengah, tapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian lokal. Salah satu pusat produksinya mampu mempekerjakan hingga 30-an penenun, mayoritas perempuan dari komunitas sekitar. Para penenun ini tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga memperoleh penghasilan yang membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekarang itu mulai saya mandiri itu langsung dibantu oleh pemerintah. Kami beserta UKM yang lain itu sudah mulai bekerja dengan lebih banyak karyawan. Karena dibantu oleh pemerintah dengan tenunannya, pelatihannya, benangnya. Keberadaan kain tenun Donggala tidak hanya simbol budaya, tapi sekaligus menjadi warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Hasil kerajinan ini harus tetap dilestarikan dan bisa menjadi destinasi wisata. Wisatawan yang berkunjung ke Kota Palu dan Donggala kerap menjadikan kain Donggala sebagai salah satu cindera mata. Zalika Syalsabila melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.